Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina Ahmad ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan wa hajan wa qamaran munira. Fahadallahu bihil ummah wa kashafa bihi anhal ghummah wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina Ahmad ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ajma'in. Amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'muru ibadahul mu'minina bittaqwa wa an ta'buduhu ibadatan man ka'annahu yarah. Sadaqallahul azim. Takdim penghormatan yang terutama sekali kepada Allah yarham Abu Rohani kita bersama. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan sejahteranya selalu kepada beliau. Amin. Juga kepada Ummi, semoga Ummi diberi kesihatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kepada Tu Muhammad beserta keluarga. Amin. Tu Marhaban beserta keluarga. Amin. Rais Am beserta keluarga. Amin. Mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dalam daerah Al-Madinatul Diniyah Babus Salam. Amin. Terkhususnya dewan guru yang berada dalam kabilah Birun Juang. Amin. Teristimewa kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada tempat yang sangat berbahagia ini. Amin. Teristimewa lagi kepada dewan hakim yang Allah muliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Teknologi memudahkan kita dalam segala hal, mulai dari bekerja hingga berkomunikasi dengan orang lain. Namun hadirin, dengan mudahnya akses terhadap teknologi juga membawa dampak yang tidak kita inginkan. Terkadang kita terjebak dalam penggunaan teknologi yang berlebihan dan tidak sehat, seperti kecanduan media sosial, pornografi, judi online, serta game online. Kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat sedikit pun hadirin. Contohnya ada pada diri kita masing-masing. Contoh yang sangat sering kita temukan adalah kecanduan game online. Di saat kita bermain game, seolah-olah jiwa kita sudah masuk dalam aplikasi game tersebut. Di saat kita bermain, kita dituntut untuk fokus terhadap mencari musuh,
syarat apabila perlengkapan perang sudah lengkap pada surah game PUBG. Di saat kita sudah berhadapan muka langsung ataupun berhadapan langsung dengan musuh, maka di saat itulah keahlian kita diuji. Kita lalai walaupun azan sedang berkumandang. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Di saat itulah kita lupa bahawa siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu hadirin, agar kita bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya, biarkan saya mengurai satu syarahan singkat yang berjudul Mengenal Diri Sendiri sebagai Muslim di Era Digital. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, di era digital seperti sekarang ini, sangatlah penting bagi kita semua untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya, agar kita tidak terjebak dalam penggunaan teknologi. Karena hadirin, semakin canggih teknologi, maka semakin canggih pula kemaksiatan. Pemerkosaan di mana-mana, perjudian merajalela, kemaksiatan luar biasa hadirin, betul. Kemungkinan besar semua itu terjadi karena penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu hadirin, penting bagi kita semua untuk mempertahankan takwa dalam berinteraksi dengan teknologi. Apa itu takwa dan untuk apa dia? Takwa adalah kesadaran yang kuat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mematuhi ajarannya di setiap aspek kehidupan. Takwa merupakan satu-satunya kunci untuk menjaga kehidupan Islami di era digital seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk menjaga takwa dalam berinteraksi dengan teknologi adalah dengan membatasi waktu yang dihabiskan untuk penggunaan teknologi. Kita harus memahami bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghilangkan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan konten-konten yang kita konsumsi di media sosial. Kita harus selalu memilih konten-konten yang positif dan yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Jangan sampai kita terjebak dalam konten-konten yang negatif dan tidak bermanfaat, seperti kita melalaikan diri dengan mendengar lagu India. Hum nafa mere tue kame singane bata deke se main yun ka tere bina tu 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 hum nafa mere kase de kane ne bina tabata ta tabadena tiundina. Kalau begini kelakuan kita sekarang hadirin, saya yakin Anda pasti sedang melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Sebagai Muslim, sekarang banyak orang yang kalau kita tanya tentang nama-nama Nabi, nama malaikat, nama ulama, mereka tidak mengenalinya. Tapi kalau kita tanya, siapa nama penyanyi lagu Sambalado? Langsung cepat tangkap, 100% jawabannya benar. Ayo ting-ting jawabannya. Kita tanya lagi, siapa nama pemain sepak bola? Ronaldo, Messi, Pogba, Neymar, wa ma asbaha dzalik. Jawabannya 100% benar.
Kalau kita pandai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seharusnya kita juga harus pandai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang agama kita, yaitu agama Islam. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ada berapakah rukun Islam itu? Langsung kita jawab, Bunyal Islamu ala khamsati arkamin sitin, saumun wa salatun wa zakatun hajjun wa syahadatain. Selesai masalah. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ada berapakah rukun iman itu? Langsung kita jawab, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah wal ba'si ba'dal maut la ilaha illallah. Ini baru yang dinamakan dengan muslim yang sejati. Sebagai muslim, kita harus senantiasa memperkuatkan iman dan takwa dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Melalui takwa dalam berinteraksi dengan teknologi, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk juga memperkuatkan iman dan takwa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Kita dapat menjadi panutan bagi orang lain dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan teknologi yang tidak sehat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba yang beriman untuk bertakwa kepadanya, menyembahnya seakan-akan mereka melihatnya, dan ia menjanjikan pahala bila mereka melaksanakannya, memperbaiki amal mereka, mengampuni dosa mereka yang lalu dan perbuatan mereka di masa depan. Dari syarahan di atas dapatlah kita mengambil kesimpulan, sebagai umat Islam kita harus cerdik dalam mempergunakan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Jangan sampai kita terjerumus ke lubang yang dilarang oleh agama sehingga kita melupakan siapa diri kita sebenarnya. Jangan sampai kita larut dalam kemaksiatan dunia, karena yang demikian tentu dilarang oleh agama. Sebelum Al-Fakir menutup syarahan ini, maka Al-Fakir ingin mengajak para pemirsa semua untuk taubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan salah HP dua gunung kembar dua, tapi salah pengguna roh ijak buka, menyaidonya hana jaga mata, akhirat baik melempo tamang syurga. Oleh karena itu hadirin, marilah secara bersama-sama untuk kita membacakan doa taubat. Ilahi las firdaus, semuanya si ahla
fahabli dau, sekali lagi, badau waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambi azimi. Ilal liqa ma'as salamah war ridha wal inayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.